Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul The Lion King yang dirilis pada tahun 2019. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan para hewan yang berbondong-bondong datang ke acara seremoni Simba kecil yang dipimpin oleh seekor monyet yang bernama Rafiki. Semua hewan berkumpul dan berharap Simba akan menjadi raja, yang nantinya menggantikan kedudukan sang ayah yang bernama Mustafa, yaitu seekor singa yang memimpin kerajaan Pretzline. Di tempat lain terlihat seekor tikus berlari menuju sebuah gua, yang kemudian disambut oleh Scar. Scar ialah paman Simba, yang saat itu tidak menghadiri seremoni keponakannya. Seekor burung bernama Zazu menghampirinya. Ia menanyakan mengapa Scar tidak datang ke acara seremoni Simba. Bukannya menjawab, Scar malah menatap Zazu seolah-olah akan memangsanya. Di saat bersamaan datanglah Mustafa dan menghentikan tingkah Scar yang mulai menyerang Zazu. Di sana Mustafa juga menanyakan hal yang sama. Namun dengan santainya, Scar menjawab bahwa dirinya lupa. Kemudian Mustafa mencoba menasihati Scar karena perbuatannya tidak menghormati sang ratu singa yang bernama Sarabi. Bukannya minta maaf, Scar malah mencoba pergi dari Mustafa. Mustafa pun kemudian menghadang Scar karena dia beranggapan bahwa Scar sedang menantangnya. Scar lalu berdalih dan berkata kalau dia tidak akan melawan sang raja yang akan menjadi raja selamanya. Mustafa lalu menjelaskan bahwa tahtanya akan diwariskan kepada sang anak yaitu Simba. Mendengar penjelasan tersebut, Scar pergi meninggalkannya dengan tidak sopan. Will always rule. Not always, Scar. Simba would be your king. Saat di malam hari, jauh dari kerajaan Pretzline, terlihat Rafiki sedang duduk diam di batang pohon. Ia kemudian sedikit terganggu dengan sekumpulan kunang-kunang dan juga serangga lain yang sedang melakukan formasi unik. Rafiki pun lalu menyemburkan debu agar dia bisa lebih jelas melihat bentuk apa yang dibuat oleh hewan-hewan tersebut. Dan di saat para hewan tadi pergi, terlihatlah gambar singa kecil di pohon itu. Scene lalu beralih di pagi hari, ketika Simba kecil sedang membangunkan ayahnya untuk berjalan-jalan. Mustafa lalu mengajak dan memperlihatkan Simba kerajaan yang akan dia pimpin nanti saat sudah dewasa. Simba lalu menyebutkan apa saja yang dilihat seperti pohon, lubang air gunung, serta lembah gelap. Kemudian Mustafa memperingatkan Simba untuk tidak mendatangi lembah tersebut. Di sepanjang perjalanan, Mustafa mengajari Simba bagaimana untuk menjadi raja yang baik, bijaksana dan tegas. Mustafa juga menjelaskan bagaimana rantai makanan yang ada di Pretzline. Di saat mereka sedang menikmati perjalanan, datanglah Zazu mengadu bahwa ada masalah yang harus Mustafa tangani. Mendengar hal itu, Mustafa lalu berpesan pada Zazu untuk mengantar Simba kembali pulang dan segera berlari pergi. Zazu, take Simba home. I am not a cub. Let's go home. Setibanya di rumah, Simba bermain dengan anak-anak singa yang lain. Namun saat Simba ingin menghampiri temannya, dia melihat kumbang. Karena tertarik, ia pun mengejarnya hingga Scar sang paman yang melihat tingkahnya terus mengomentarinya bagaimana cara menangkap yang benar. Kemudian Simba bercerita pada Scar tentang wilayah kekuasaannya yang baru saja diperlihatkan sang ayah. Scar kemudian bertanya, apakah kamu juga diperlihatkan sisi gelap yang berada di perbatasan utara? Simba pun menjawab kalau dia tidak diperbolehkan masuk ke wilayah tersebut. Lalu Scar mencoba untuk menipu Simba dengan mengatakan hal-hal yang membuat Simba penasaran akan tempat itu. My dad showed me the whole kingdom. Did he show you the shadows beyond the northern borders? Oh, I've said too much. Akhirnya Simba yang penasaran pun memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut.
Simba mengajak Nala untuk pergi ke lembah yang baru saja dia ketahui. Supaya mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, sang ratu menyuruh Zazu untuk ikut. Namun di dalam perjalanan, Simba dan Nala mencari cara agar Zazu tidak bisa lagi membuntuti mereka. Agar mereka bisa dengan leluasa pergi, tanpa ada yang tahu selain Nala dan juga pamannya. Karena sebelumnya ayahnya sudah berpesan agar tidak pernah mengunjungi tempat terlarang tersebut. Setelah akhirnya mereka berhasil mengelabui Zazu, mereka pun melanjutkan perjalanan, hingga tak sadar jika mereka sudah sampai di lembah terlarang tersebut. Di sana keduanya berjalan mengendap-endap, melihat tulang-tulang berserakan lalu masuk ke sebuah lembah. Tak lama kemudian, para kawanan hiena menghampiri keduanya. Mereka akhirnya terpojok. Beruntung Zazu segera datang dan menghentikan para hiena tersebut. Simba dan Nala kemudian lari menuju lorong bawah tanah. Namun saat keluar dari terowongan tersebut, hiena telah menghadang mereka. Simba sempat mencoba untuk menakuti mereka dengan aumannya. Namun auman Simba malah membuat para hiena tertawa karena aumannya masih sangat lirih. Tak lama setelah itu, auman sang Raja Musafa terdengar hingga membuat para hiena kaget. Amarah Musafa membuatnya mengejar semua hiena yang mencoba mengganggu anaknya hingga kabur. Musafa juga mengingatkan pemimpin pasukan hiena untuk tidak mengganggu Simba lagi. Di perjalanan pulang, Musafa menyuruh Zazu untuk mengantar Nala dan meninggalkan Simba bersamanya. Musafa lalu menanyakan pada Simba, kenapa dirinya tidak patuh akan perintahnya. Simba pun menyesali apa yang telah diperbuatnya bersama Nala. Musafa lalu mengatakan jika kejadian tadi membuat dirinya merasa takut akan kehilangan. Simba lalu kembali bertanya, apakah seorang raja juga bisa merasa takut? Musafa lalu menjelaskan rasa takutnya justru lebih besar daripada apa yang ia ketahui. Tapi dia bisa melawan rasa takut itu dengan keadaan yang menyuruhnya untuk selalu berani dalam menghadapi semua halangan dan tantangan yang ada di depan mata. You deliberately disobeyed me. I just wanted to show you I could do it. Berlanjut ke lembah gelap, Sekar lalu mendatangi para kawanan hiena. Ia mengajak mereka untuk bekerja sama membunuh Musafa. Sekar juga menawarkan para hiena makanan yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Mereka pun merencanakan sesuatu agar Musafa dapat dilumpuhkan. Di hari selanjutnya, Sekar mengajak Simba berjalan ke Ngarai. Ngarai sendiri adalah bentangan alam yang menyerupai lembah dan memiliki sisi tebing yang hampir sama tegak lurus dengan permukaan tanah. Ternyata di atas tebing itu sudah ada kawanan hiena. Kemudian Sekar berkata kepada Simba agar ia memberikan sebuah hadiah auman untuk sang ayah. Simba yang lugu pun hanya bisa mengiyakan pendapat dari pamannya. Kemudian saat Sekar pergi, kawanan hiena langsung mengejar sekumpulan banteng, yang membuat banteng-banteng itu berlari menuju bawah tebing, di mana Simba berada. Simba yang melihat kawanan banteng, sekuat tenaga lari menghindarinya agar tidak terinjak. Simba pun berhasil sembunyi di balik bebatuan, namun tak bertahan lama. Di tempat lain, Sekar memberitahu Musafa tentang keadaan anaknya. Sementara Simba terlihat terus berlari, hingga akhirnya ia berhasil meraih tangkai pohon yang ada. Melihat anaknya sendirian, Musafa mencoba untuk menolong Simba. Beruntungnya Musafa bisa menyelamatkan Simba. Tapi saat Musafa berhasil membawa Simba ke tepi tebing, badannya terseret kawanan banteng, sehingga mereka berdua terpisah. Dengan sekuat tenaga, Musafa berusaha keluar dari kawanan benteng itu. Musafa yang berhasil menyelamatkan diri, meraih tepi tebing dan memanjatnya. Namun saat Musafa hampir mencapai atas, Musafa yang melihat Sekar meminta bantuan padanya untuk naik. Tapi bukannya menolong, Sekar malah mencakar kedua tangan Musafa, hingga terjatuh ke dalam kawanan benteng yang berlari. Scar, help me. Hal tersebut akhirnya membuat Musafa mati. Melihat sang ayah jatuh, Simba turun untuk memastikan keadaan ayahnya. Simba yang mendapati sang ayah terbaring tak bergerak,
mencoba meminta tolong. Tak lama kemudian datanglah Scar menanyakan apa yang telah dilakukan Simba. Scar lalu berpura-pura tidak tahu dan kembali meracuni otak Simba. Scar lalu menyuruh Simba untuk menjauh dari Fredsline. Simba yang takut pun langsung berlari, namun ternyata sebelumnya Scar sudah menyuruh kawanan hiena untuk mengejar dan membunuh Simba. Hal itu membuat Simba kabur dan terjatuh ke tebing. Para kawanan hiena lalu beranggapan jika Simba sudah mati, padahal sebenarnya Simba berhasil selamat dan bersembunyi di bawah pohon, sehingga ia dapat mengelabui para hiena yang mengejarnya. Simba lalu melanjutkan pelariannya sejauh mungkin dari Fredsline, agar tidak ada binatang yang mengetahui keberadaannya. Di tempat lain, Scar mengumumkan pada seluruh singa yang ada bahwa baru saja Mufasa dan Simba terbunuh di ngarai. Ia pun lalu memberitahu jika dirinya lah raja selanjutnya, pengganti Mufasa. Hal tersebut didukung oleh adanya para hiena yang akan membantunya dalam mengemban tugas sebagai raja. Melihat sekelompok hiena yang ada, para singa pun takut dan dengan terpaksa mengakui Scar sebagai raja baru mereka. Dari kejauhan terlihat juga Rafiki yang mendengar pengumuman itu menjadi sedih, dan inilah awal mula kegelapan di Fredsline. Kembali ke Simba yang sedang berjalan menelusuri gurun, terlihat dia berjalan tanpa arah dan tujuan, hingga akhirnya berhenti di tengah padang. Simba pun dihampiri kelompok burung pemakan daging. Beruntungnya ada seekor babi hutan bernama Pumba dan temannya Timon, lalu mengusir sekelompok burung tersebut. Timon yang baru saja sadar bahwa hewan yang diselamatkan adalah seekor singa, dia langsung berlari yang disusul oleh Pumba. Tetapi Pumba berpikir, kalau mereka bersahabat dengan singa, dia bisa menjadikannya pelindung. Timon pun segera menyetujuinya. Oh no, it's a little lion! It's not a lion. Let me get a closer look. Excuse me. It's a lion! Run for your life, Pumba! Tak lama kemudian Simba terbangun dari tidur dan kaget dengan keberadaannya. Pumba dan Timon saat itu ada di hadapannya, kemudian mengajak Simba untuk berteman. Mereka juga mengajari Simba supaya bisa menghadapi dunia dan juga berkeliling di tempat tinggal mereka. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat. Seiring berjalannya waktu, Simba dan dua teman barunya tumbuh kembang bersama. Mereka menganut filosofi hidup Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir untuk sepanjang hidupmu. Dengan begitu, Simba mulai tumbuh dewasa dan perlahan melupakan takdirnya sebagai raja. Sementara di Fredsline, terlihat para hiena memburu mangsa secara berlebih. Hal itu membuat Sarabi mengingatkan agar tidak lagi memburu hewan secara berlebihan, karena dapat mempengaruhi kehidupan di Fredsline. Tetapi Scar tidak terima, lalu mengambil keputusan agar para singa boleh makan setelah hiena makan. Padahal kawanan hiena terkenal dengan kerakusannya dan tidak pernah kenyang. Won't you join me, Sarabi? You're killing everything. Take your place by my side. I will never be your queen. Hingga suatu malam, Nala mencoba kabur dari Fredsline untuk meminta bantuan dari mana saja. Nala berjalan mengendap-endap, menghindari pengawasan para hiena. Nala akhirnya berhasil kabur, dibantu oleh Zazu. Sementara di tempat lain, ada seekor kijang yang sedang was-was, karena merasa dirinya telah diintai singa lain selain Simba. Lalu Simba pun tiba-tiba datang mengagetkan kijang tersebut. Tak lama kemudian Pumba dan Timon menghampiri Simba. Kemudian mereka berburu makanan dengan merusak sarang rayap. Saat malam tiba, ketiga sahabat itu bercerita sambil menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Melihat bintang-bintang, Simba menjadi teringat mendiang sang ayah. Lalu Simba pun pergi dengan beralaskan akan mencari makanan. Ia terdiam dan termenung. Hingga pagi hari tiba, terlihat Rafiki menemukan bulu dari Simba yang didapatnya dari hembusan angin. Dan kini dia menganggap bahwa Simba masih hidup. Simba is alive. Kembali ke Pumba dan Timon yang sedang asik berjalan, tiba-tiba dikagetkan oleh Nala, hingga membuat keduanya berlari dari kejaran Nala. Di saat Pumba merasa terpojok, datanglah Simba untuk menyelamatkannya, dan terlihat hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Namun keduanya tersadar bahwa mereka adalah teman.
Simba lalu mengenalkan Nala pada Timon dan Pumbaa. Tak lupa Nala juga meminta maaf karena hampir saja memangsa Pumbaa. Singkat cerita, kemudian Nala bercerita pada Simba dan memintanya kembali ke Pratchline untuk mengambil tatanya kembali dari Scar dan para hiena. Namun Simba tidak mau menuruti Nala. Mendengar Simba menolaknya, Nala pun pulang dengan mengatakan kekecewaannya terhadap Simba. I can't go back, ever. You're not the Simba I remember. I'm disappointed. Goodbye, Simba. Setelah berpisah dengan Nala, Simba yang sedang berpikir akan dirinya itu siapa, bertemu dengan Rafiki yang mengatakan bahwa ia mengenal Muzaffa. Kemudian Rafiki mengajak Simba untuk menemui sang ayah. Simba yang penasaran pun mengikutinya. Hingga di tepi sungai, Simba kembali bertanya pada Rafiki, "Di mana kamu bisa bertemu dan berkenalan dengan ayahku?" Tetapi Rafiki malah menyuruh Simba untuk menatap sungai dengan penuh konsentrasi dan berkata bahwa Muzaffa hidup di dalam diri Simba. Simba lalu seolah terhipnotis, kemudian mendengar kata-kata seolah itu adalah sang ayah yang mengatakan bahwa dia adalah putranya yang harus menjadi seorang raja. Kemudian Simba pun memutuskan untuk kembali ke Pratchline tempat asalnya, di mana dia harus menjadi seorang raja. Di tengah perjalanannya, dia kembali bertemu Nala dan mengajaknya pulang untuk merebut kekuasaannya yang seharusnya dia miliki. Setelah sampai di perbatasan, keduanya mengatur strategi. Dan tanpa diminta, ternyata Pumbaa dan Timon juga ikut bersama keduanya. Ditambah Zazu yang selalu setia menunggu sang tuannya. Pertama-tama mereka memberi umpan para hiena supaya bisa masuk ke dalam Pratchline dengan memanfaatkan Pumbaa dan Timon. Hingga keduanya pun berhasil masuk. Tak jauh dari sana, Rafiki yang melihat aksi Simba kemudian mengeluarkan suatu dadi dalam pohon yang ternyata adalah sebuah tongkat. My old friend. Saat Scar sedang berdebat dengan Sarabi, tiba-tiba Simba datang dan mengejutkan seluruh hewan yang ada di sana. Simba pun berkata pada Scar agar turun dari tatanya sekarang, karena tatanya tersebut adalah miliknya. Namun Scar tidak langsung menyetujuinya. Dia kembali mengungkit bagaimana Muzaffa meninggal dan menuduh bahwa Simba yang harus bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Sarabi lalu memastikannya kembali dengan bertanya apakah itu semua benar. Tell me it's not true. It's true, I'm sorry. Scar yang melihat Simba dengan rasa penyesalan kembali mencoba memaksa Simba untuk mengakui bahwa dialah yang membunuh sang ayah. Simba yang saat itu merasa bersalah pun hanya bisa diam serta menghindari pertanyaan Scar, sehingga membuat dirinya terjatuh dan bergelantungan seperti Muzaffa waktu itu. Saat kejadian tersebut, datanglah sebuah petir yang membakar pohon di bawah tebing itu. Melihat kejadian yang sama, akhirnya Scar mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Muzaffa. Mendengar pengakuan sang paman, Simba pun melawan dengan menggigit mulut Scar diikuti dengan yang lainnya juga. Lalu kemudian Simba berkata kalau Scar adalah pembunuh. Kemudian terjadilah perang antara singa dan hiena. Lions, attack! Kembali kepada Pumbaa dan Timon yang berhasil kabur dari kejaran hiena, ternyata hiena sedang menunggu mereka tepat di belakang. Para hiena langsung menyerang mereka, tetapi Pumbaa lagi-lagi berhasil menghajar mereka semua. Bahkan Pumbaa juga membantu pertempuran antara para hiena dan singa di sana. Terlihat juga Zazu yang ikut bertarung. Saat ia dalam keadaan terpojok, datanglah Rafiki menolong dan kemudian ikut bertarung dengan tongkatnya. Kemudian Nala terlihat berhasil mengalahkan pemimpin dari kawanan hiena. Melihat pemimpin mereka tewas, para hiena pun melarikan diri diikuti dengan Scar. Namun Simba terus mengejarnya hingga berakhir di bebatuan yang tinggi. Di sini Simba berkata akan memaafkan Scar dengan syarat Scar harus pergi jauh dari Pratchline. Tetapi saat Scar menyetujui, dia malah menyerang Simba hingga perkelahian terjadi kembali. Tetapi kali ini Simba berhasil mengalahkan Scar dengan membuatnya jatuh dari tebing. Ternyata hal itu tidak membuat Scar tewas.
Sesampainya di bawah, Scar lalu dikepung oleh kawanan hiena yang merasa telah dikhianati. That you wanted to kill us. No, let me explain. There's only one true thing you ever said, Scar. Tak terima dengan sikap Scar, para hiena pun memangsa Scar secara brutal. Dan itulah akhir hidup dari Scar yang tamak dan jahat. Di akhir film terlihat Pretzline kini sudah mulai berwarna kembali. Semua hewan kembali berkumpul untuk menghadiri acara seremoni yang kembali dipimpin oleh Rafiki. Kali ini acara seremoni dilakukan untuk menyambut anak Simba dan Nala yang akan menjadi raja selanjutnya. Di akhir film kita belajar untuk tidak menjadi orang yang serakah. Teruslah belajar dan berusaha untuk pemimpin yang baik dan bijaksana. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Terima kasih telah menonton alur film ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.